here today to present our project. My name is Alfian Gunawan Saputra, and my friend. My name is Chris Mindra. My name is Lee. My name is Rifdal Buhari. And my name is Novel Wafi. You have to enjoy to present. Let's go. Oke, di sini terdapat dashboard TOEFL pajak. Sini sebelum kita mengakses kanan kiri, tapi sebelum itu kita lihat dulu ini ada start learning dan CV terus di scroll. Ini ada practice material, gamified learning dan test simulation. Ada kalau mau practice diskusinya 10.000 banyak sekali ya. Ini ada rating Andi Pratama. Nah, sebelum kita mengakses material untuk dan kita akan masuk ke register terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memasukkan nama terserah. Oke, masuk ke password. Sini kita harus case data, lewat case data dan ada number biar tidak mudah jebol password. Kita masukkan berikan dulu, terus kita lihat sini akan registration sukses. Nah, kita akan masuk login. Kita masukkan tadi. Saya juga ada yang biar bisa langsung login setiap mengunjungi website. Selanjutnya akan dibahas kepada saya, Bayu. Oke, baik. Setelah login berhasil, ada website TOEFL ini kita diperingatkan dengan tampilan dashboard dari websitenya. Nah, di sini ada beberapa fitur di dashboard, ada material, praktik tes, game, dan leaderboard juga. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan di bagian fitur material. Nah, jadi di material ini kita bisa melihat atau mempelajari materi yang terlebih dahulu sebelum kita melakukan uji tes TOEFL-nya. Nah, coba kita buka satu materi. Nah, jadi di sini ada materi berupa tulisan yang bisa kita baca dan kita pelajari. Nah, selain dalam bentuk tulisan seperti ini, juga terdapat dokumen PDF, di mana di sini kita bisa mempelajari materi yang lebih lengkap di dalam PDF. Nah, di sini juga kita dapat fitur download untuk PDF. Jadi misal kita mau belajar secara offline bisa di-download untuk PDF tadi. Terus di sini ada video pembelajaran juga. Jadi di sini kita dapat fitur video supaya kita lebih bisa memahami materi yang ada. Jadi di website Anda membaca atau mempelajari dengan bacaan, kita juga bisa melihat video interaktif juga di materi. Oke, sekarang lanjut ke bagian praktis tes. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian praktik tes. Nah, di sini kita bisa memilih dua mode. Nah, di sini kita pakai mode yang mana? Atau kita pakai mode waktu dulu. Kita mulai ya. Nah, di sini ada untuk pertanyaannya di sini conversation. Nah, di sini sampai dari 1 sampai 50. Kita isi dulu Pak jawabannya. Kita isi bebas dulu ya. Ini lagi diisi ya. Nah, kalau udah diisi naik, dia itu ada apa? Centang langsung hijau di sini. Jika terisi. Nah, jika belum dia masih putih di sini ya.
di sini kan kalau dari sini, nah ini ada kan belum ini ya. Nah di sini juga terdapat ada waktunya ya untuk berapa menit kita ngerjainnya. Ini nanti masuk ke bagian reading section. Ada bagian di sini untuk reading. Itu tidak, besarnya itu tidak. Nah untuk hasilnya begini ya. Nah, jika sudah mengerjakan tadi, muncul di sini exercise-nya ada 3%, transitnya ada 1 kali, selesai, rating di menitnya ada 4, dan kita masuk ke rank 2 ya. Nah, di rank ini kenapa di sini ada ya? Kita masukkan subfitur di dashboard. Nah, dengan kalau di meeting mode ini sama aja, cuma nggak ada waktunya doang ya. Sama aja, nggak ada waktunya doang. Nah kita masuk ke area dashboard. Nah untuk ke area dashboard ini kan ada 3 user ya yang sudah memasukkan. Yang pertama itu ada admin dengan total poinnya itu ada 33. Yang ketiga ada result bagi kita yang lagi login dengan sekali tes dengan skor 3, dan ada siswa 1 dengan tesnya 1 kali dengan skor 1. Nah ini area dashboardnya masuk ke database ya teman-teman ya. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi kan telah menjelaskan mengenai pengaksesan materi. Materi itu ada beberapa tulisan yang ada dalam websitenya, dan juga bisa mengakses dalam bentuk video tanpa harus keluar dari sistem informasinya. Dan teman-teman juga bisa melihat materi dalam bentuk PDF. Jadi bagi teman-teman yang malas membaca, itu bisa listening, mendengarkan sebuah materi yang disampaikan dalam bentuk video YouTube tanpa harus keluar dari websitenya. Selanjutnya tadi ada tes juga, itu ada 2 tipe. Yang pertama itu dalam bentuk waktu, itu mengasah kemampuan teman-teman untuk tes TOEFL. Itu karena kan biasanya ada waktu kurang lebih 1-20 menit, dan itu akan challenging untuk teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak ingin ada waktunya, latihan coba-coba aja, itu bisa menggunakan tanpa timer. Selanjutnya, setelah ada material, practice test, kemudian ada games. Di sini ada 4 tipe games. Pertama ada grammar battle, kemudian ada skill reading, ada listening, dan reading puzzle. Yang pertama kita buka grammar battle. Nah di sini kita level 1 dulu ya, level 1. Nah di sini kita akan melawan bot. Dan di sini ada waktunya juga, waktu berjalan. Kita isi aja, bebas going bisa. Salah, kalau salah dia ada ininya. Isi. Lanjut. Jadi itu secara real time ya, dia lawan bot. Kalau bot salah, maka kalau kita salah, maka itu bot yang akan kena. Isi. Nah, di sini nanti akan ada sebuah evaluasi akhir dari games tersebut. Jadi di sini ada penjelasan bahwasanya salahnya di mana, koreknya, inkoreknya di sini ada ya. Nah, untuk bisa melanjutkan ke level selanjutnya, itu teman-teman harus benar minimal 4. Jadi baru bisa mengakses untuk level selanjutnya. Mungkin boleh ke game lain. Kembali ke game lain. Nah, ini ada speed reading. Kita harus membaca cepat ya, membaca cepat. Kita harus menemukan medianya misalnya. Nah, ini soal pertama misalnya coffee before bed keeps people awake. However, for some, ini ada waktunya juga. Jadi benar-benar menantang teman-teman. Misalnya kita isi medianya apa? Misalnya. Salah, maka ya. Gitu ya, kalau salah seperti itu. Nah, ini kita baca lagi. Jadi selama beberapa detik aja kita membaca. Karena ini mengetes kemampuan kita ketika kita membaca dalam hal yang cepat. Salah misalnya. Kemudian ini salah ini kita itu 10 detik tadi. Honey never spoils. Oke. Jadi kalau salah itu ada soundnya, ada soundnya, ada audionya kalau salah. Nah,
Dan teman kita juga ada audio ya teman-teman. Boleh dicoba, siapa tahu kita nanti ada di mereka. Oke, ini salah. Nah, di sini ada evaluasinya. Ini artinya salah semua. Kita bisa lanjutin buat level selanjutnya ya teman-teman. Mungkin boleh kita kerjakan lain kan? Nah, selanjutnya ada game listening. Teman-teman harus mendengarkan secara teliti apa yang telah disampaikan oleh programatornya. Dan satunya play audio. The library is closed on Sundays due to budget cuts. Apa ya? Saya deteksi budget cuts kan? Nah, kalau yang benar nanti atas audio benarnya. Kalau kita Professor Smith will postpone the exam until next Friday. next Friday coba. Next Friday. Nah, correct ya, benar. Maka dia akan tahu berapa audio juga kalau dia. Later. Photosynthesis is the process by which plants convert sunlight into energy. Plant energy coba. Nah. Ya, lanjut. I need to return this book by Tuesday, or I will have to pay fine. Wow. Benar semua ya. The meeting has been moved from room 101 to room 202. Nah, kalau dia benar semua, nah coba. Nah ini maka kita bisa next level. Coba kak next level kak. Nah, ini coba tunggu kita lanjut aja dari selanjutnya. Ini kita bisa next level ya. Jadi gamenya sudah bisa diakses. Coba kak buka lagi sini tadi kan. Nah, kembali kak. Oke bisa. Lebih fase. Oke kita bikin jadi Oke kita buka yang satu. Nah, ini ada waktunya juga ya selama 20 menit. Kita langsung menetapkan puzzle-puzzlenya. Isi aja kan? Salah. Nanti cuma nyukur salah selanjutnya. Maka kayaknya akan berubah. Skornya juga hilang ya. Skornya akan secara real. Books. Benar. Nah, itu ada sebuah animasi tadi. Sports. Yes, nah, skornya pun secara real time sudah dua skor. High. Oke, nah sini juga ada secara real time ya. Oke, mungkin kita boleh cek dulu audio dulu. Nah, ini ada audio juga teman-teman. Ketika misalnya pengen baca materi tapi ada audio juga, coba kita putar audio. Jadi bisa ganti-ganti juga, bisa di stop juga audionya seperti apa. Oke, ini saya lecture biologi, coba ya. Nah, ini kayak lebih easy listening ya, membantu kita ketika kita membaca materi. Very softly. Oke, untuk selanjutnya, untuk fitur selanjutnya ada admin juga, ada admin dan fitur chat juga, chatting antara admin dan siswa yang tadi dijelaskan oleh rekan kami kepada rekan kami, silakan. Baiklah, kita akan lanjut ke halaman pengelola admin. Nah, jadi di panel admin sini terdapat dashboard di mana dapat mengetahui jumlah siswa yang terdaftar ke ini website. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui berapa banyak material yang telah dibuat dan juga kuis serta nilai rata-rata siswa. Misalnya di sini siswa yang telah mendaftar pada website ini ada Rido dan siswa satu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengelola material. Nah, di halaman ini kita dapat menambahkan material baru dan juga kita dapat
material tersebut. Nah, di material researcher ini kita dapat menyebutkan material dunia, kategori. Jika terdapat video ataupun gambar ya, kita dapat memasukkan link dan juga memasukkan gambarnya. Jika ada PDF, kita juga dapat memasukkan file PDF. Nah, untuk konten di sini kita dapat menulis apa saja yang terdapat di material tersebut. Misalnya materi structure. Nah, selanjutnya ada fitur chat, di mana fitur chat ini terintegrasi dengan siswa. Nah, misalkan kita sebagai siswa ingin menghubungi admin, kita dapat mengklik di pojok bawah dan selanjutnya kita dapat mengirim pesan. Nah, di sini mulai percakapan. Nah, misalkan kita mau menanyain admin, nah, misalkan kita halo terlebih dahulu. Nah, di admin juga menerima percakapan dari para user. Misalkan Bedo yang baru saja mengirim halo nih, kita buka. Nah, di sini kita dapat menjawab sebagai admin. Misalkan apa sih keluh kesah dari si siswa tersebut. Misalkan di sini kita bisa menjawab halo juga. Nah, pada chat siswa terkirim juga percakapan halo. Nah, mungkin sekian untuk fitur pada Aula Admin. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.